Halo Bedekers. Kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin gencar melakukan aksi serangan. Meskipun prajurit TNI dan Polri sudah diterjunkan ke daerah rawan konflik tersebut. Kabar baiknya, beberapa pemimpin dan panglima perang KKB telah berhasil diamankan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman mempunyai andil besar dalam keberhasilan para prajurit meredam gempuran KKB. Lantas seperti apa sosok dan strategi Jenderal Dudung dalam mengatasi KKB? Mari kita bongkar. Sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman bertanggung jawab atas penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sosok kelahiran 19 November 1965 ini pun melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Beberapa kali Jenderal Dudung terjun langsung ke tanah Papua untuk melihat kondisi terkini dalam kawasan rawan konflik tersebut. Misalnya pada November 2021 lalu, Jenderal Dudung berkunjung ke markas Kodam 17 Cendrawasih. Dalam kunjungan itu, Jenderal Dudung sempat memberi arahan kepada seluruh prajurit yang bertugas. Dudung berpesan agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap KKB Papua sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI. Yang meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua, sebab mereka adalah saudara setanah air. Saya yakin melihat pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan moral kepada mereka. Semoga melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga masyarakat yang ada di sana dari ancaman-ancaman atau intimidasi dari kelompok-kelompok KKB. Jenderal Dudung mengatakan bahwa keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Strategi ini mirip dengan yang dilakukan oleh Sarwo Edi Wibowo, mantan Panglima Kodam 17 Cendrawasih, yang berhasil menangani kelompok separatis di Papua pada periode tahun 1968 hingga 1970. Jenderal Dudung berharap dengan strategi ini dapat menghindari pertempuran antara TNI dengan KKB Papua, sehingga konflik di Papua dapat diselesaikan secara damai dan harmonis, serta pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan lancar. Namun bukan berarti bahwa Jenderal Dudung sama sekali tidak menggunakan operasi militer. Menurut data TNI, sejak Januari hingga Juni 2023, terdapat 237 anggota KKB Papua yang berhasil ditangkap atau kehilangan nyawa dalam berbagai aksi baku tembak dengan aparat keamanan. Tapi sangat disayangkan, karena strategi operasi militer yang dilakukan pihak TNI terkadang menimbulkan korban dari pihak warga sipil biasa. Menurut data yang telah dihimpun dari berbagai sumber, selama periode 2010 sampai Maret 2022, ada 320 warga sipil yang menjadi korban nyawa akibat kasus kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Mengenai hal ini, Jenderal Dudung juga melakukan operasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kepada masyarakat Papua yang terdampak oleh aksi KKB Papua. Operasi kemanusiaan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan nasib Papua. Menurut data BNPB sejak 2018 hingga 2023, terdapat 78.456 warga Papua yang mengungsi akibat konflik di Papua dan telah menerima bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, tenda, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Tak berhenti sampai di situ, Jenderal Dudung juga mewanti-wanti agar pasokan bantuan yang terus mengalir ke pihak KKB dapat terputus. Karena seperti yang diketahui, banyak pihak asing yang dicurigai memasok amunisi, persenjataan, hingga pasukan untuk membantu KKB berpisah dari NKRI. Sebelumnya, pihak TNI di bawah Komando Kasat Jenderal Dudung telah melakukan operasi intelijen untuk mengidentifikasi lokasi, kekuatan, dan sumber daya KKB Papua. Operasi intelijen ini melibatkan personil Komando Operasi Khusus TNI, BIN, dan Polri yang bekerja sama dengan masyarakat adat dan tokoh agama di Papua. Menurut data BIN, terdapat sekitar 1.500 anggota KKB Papua yang tersebar di beberapa wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, dan Mimika.
Kita hanya bisa berharap semoga beberapa strategi yang dijalankan Jenderal Dudung tersebut dapat berhasil. Jika melihat rekam jejak karir dan prestasi Jenderal Dudung selama berseragam TNI, kapabilitas prajurit asal Bandung ini sudah tak diragukan lagi. Jenderal Dudung merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan militernya, ia langsung menjabat Danton 3 Kompi B, Unit 744 Satya Yuda Bakti. Kemudian beberapa kali menjabat sebagai Komandan Kodim atau Dandim, di antaranya sebagai Dandim 0406 Musirawas, Sumatera Selatan, serta Dandim 0418 Palembang. Lompatan karirnya mulai menanjak pada tahun 2010, saat dirinya mendapat promosi pangkat menjadi kolonel. Di tahun yang sama, Dudung juga dilantik menjadi Aspers Kasdam 7 Wirabuana. Setelah itu, ia diangkat menjadi Danrindam 2 Sriwijaya dan mendapat promosi untuk menjabat sebagai Dandim Mabes TNI. Dalam perjalanan karir militernya, Jenderal Dudung juga pernah beberapa kali menduduki jabatan strategis. Di antaranya, yaitu pernah menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer pada tahun 2019 hingga 2020. Kemudian menjadi Panglima Kodam Jaya pada tahun 2020 sampai 2021, serta sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada tahun 2021. Selain itu, Jenderal Dudung juga mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya terdapat 3 penghargaan internasional seperti Brevet Junior Officer Combat Instructor Training, Master Perquisite Badge dari US Army, Air Assault Badge dari US Army, 4 penghargaan internasional yang berasal dari militer Filipina, serta 1 OIC Medal. Kemudian ada penghargaan dalam negeri berupa Wing Penerbang TNI AD, Brevet Para Utama, lalu ada 6 penghargaan bintang dan 9 penghargaan Satya Lencana. Ada juga PIN Alumni Lemhanas dan PIN Alumni Seskot, serta Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror dan Brevet Kualifikasi Intai Tempur. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimuat dalam laman resmi KPK, total harta kekayaan yang dilaporkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman mencapai 6,1 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan yang dirilis pada tahun 2021 tersebut, Jenderal Dudung juga tercatat mempunyai 4 unit kendaraan pribadi yang terdiri dari Toyota Veloz tahun 2019 seharga 180 juta rupiah, Toyota Fortuner FRZ tahun 2020 senilai 525 juta rupiah, dan Toyota Corolla Cross tahun 2020 yang harganya sejumlah 505 juta rupiah. Selain mobil, Dudung juga tercatat memiliki 1 unit motor Honda PCX tahun 2020 seharga 32 juta rupiah.